Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Syahira. Saya dari Fakultas Ekonomi, Program Studi S1 Manajemen. Saya dari kelas MJ4D. Di video kali ini saya akan membahas materi ekonomi Islam, yaitu pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Masuknya ekonomi Islam di era 1960-an dipelopori oleh Syah Waliullah Ad-Dihlawi yang mengenalkan konsep irtifak, di mana derajat kesuksesan masyarakat terjadi jika suatu masyarakat mampu membentuk suatu zaman dengan menggunakan sumber daya dan seni bermuamalah dengan uang sebagai alat tukar yang berperan penting dalam pembangunan suatu zaman. Dalam periode era 1960-an ditandai dengan adanya industri keuangan seperti Bank Islam. Pemikiran ekonomi Islam periode tahun 1960 sampai 1980. Yang pertama, pada masa Muhammad Abdul Manan. Biografi dan karya Muhammad Abdul Manan. Ketertarikan beliau dalam bidang ekonomi dapat menghantarkan beliau menjadi lulusan terbaik dalam bidang ilmu ekonomi di Universitas Rajshahi pada tahun 1960 dan menembus studi magister dan doktor di ilmu ekonomi di Universitas Michigan. Salah satu karya beliau yang saling fenomenal yaitu The Making of Islamic Economic Society and the Frontier Islamic Economics. Selain itu juga karya beliau yang tidak kalah fenomenal yaitu Islamic Economic Theory and Practice. Gagasan ekonomi Islam Abdul Manan yaitu sangat berperan dalam praktik ekonomi Islam karena sifatnya yang aktual, sehingga gagasan beliau sebagai kritik terkait transisi yang dialami masyarakat. Konsep ekonomi Islam Abdul Manan yang pertama, menolak gagasan keselarasan kepentingan yang muncul karena perputaran pasar. Yang kedua, menolak gagasan Marxisme sebab tidak membawa transisi yang lebih baik dalam masyarakat. Yang ketiga, pemantauan dilakukan pada data bersejarah. Yang keempat, menolak gagasan kedaulatan produsen dan konsumen. Yang kelima, kepemilikan swasta diperbolehkan selama taat terhadap fungsi moral dan etik. Yang keenam, menentukan fungsi dasar ekonomi yang terdiri dari produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang pada masa Munzirkaf, latar belakang dan karya Munzirkaf menyelesaikan pendidikan doktornya di Universitas of Utah Salt Lake City dari tahun 1971 hingga 1975. Selama 34, beliau mengabdi dalam dunia pendidikan sebagai seorang asisten dosen di Universitas of Utah dan dosen pada School of Business, University of Damascus. Salah satu karya beliau yaitu Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System. Yang kedua, kelembagaan. Gagasan beliau tentang sistem pasar terdiri dari kebebasan campur tangan pemerintah dan peraturan dalam ekonomi Islam. Kebebasan menurut beliau adalah kebebasan dalam berkompetisi untuk memberikan yang terbaik. Yang ketiga, sektor moneter. Dalam penerapannya tersebut terbagi menjadi 3 instrumen yang terdiri dari instrumen keuangan, instrumen perpajakan, dan alat produksi. Yang ketiga, pada masa Muhammad Baqir al-Sadr. Latar belakang dan karya Muhammad Baqir al-Sadr merupakan seorang ilmuwan Islam Syiah terkenal di era kontemporer yang berasal dari Irak,
Selain sebagai seorang ilmuwan, beliau juga merupakan aktivis politik di daerah Najaf. Selain terlibat dalam dunia politik, beliau juga terlibat dalam pergerakan Partai Al-Dawa pada tahun 1958. Selama hampir 4 tahun aktif dalam dunia politik, kemudian beliau mengundurkan diri dan aktif dalam dunia pendidikan sebagai seorang dosen di Universitas Najaf hingga akhir hayatnya. Animo beliau dalam dunia ekonomi dibuktikan dengan karya beliau yang terdiri dari Falsafatuna, Iqtisaduna, Al-Bank Al-Ribawi fi Al-Islam, Muqallat Al-Iqtisadiyah, Manabi'i Al-Qudrah fi Al-Daulat Al-Islam dan Al-Bank Al-Islamiyah. Prinsip dasar ekonomi Islam menurut Muhammad Baqir Al-Sadrs, rasionalisme Islam terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kesuksesan, yang kedua, kekayaan, yang ketiga, barang. Iqtisaduna berisi tentang teori umum ekonomi Islam. Pemahaman ekonomi iqtisaduna beranggapan bahwa puncak permasalahan ekonomi adalah bukan karena sumber daya yang tidak terbatas, namun karena ketamakan manusia yang tidak terbatas. Peran negara. Ada 3 hal yang wajib dipenuhi oleh sebuah negara guna mendirikan nilai-nilai keislaman, yaitu jaminan sosial, yang kedua keselarasan sosial, dan yang terakhir campur tangan negara. Keuangan sosial dalam Islam. Keuangan sosial bertujuan untuk memberantas kemiskinan melalui distribusi zakat yang dilakukan dengan baik akan mewujudkan suatu keselarasan sosial. Pemikiran ekonomi Islam periode pada tahun 1980 sampai 2000. Pada masa Syed Nawad Haidar Naqvi pada tahun 1935 Masehi. Latar belakang dan karya beliau: menempuh pendidikan ekonominya di USI dan memperoleh gelar MA di Universitas Yale tahun 1961. Menyelesaikan pendidikan doktornya di Universitas Princeton tahun 1966 serta melanjutkan studi postdoktoral di Harvard University, dan beliau mempunyai banyak karya, antara lain salah satunya Perspective on Morality and Human Well-being pada tahun 2003. Prinsip dasar ekonomi Syed Nawad Haidar Naqvi. Yang pertama, Tauhid. Tauhid merupakan landasan utama dalam prinsip Islam. Tauhid yang kuat memberi kontribusi untuk membentuk kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua, tanggung jawab. Terkait tanggung jawab moral, Islam melarang adanya praktik-praktik seperti monopoli, penimbunan barang, dan transaksi ribawi. Yang ketiga, kebebasan berkehendak. Kebebasan berkehendak merupakan suatu pilihan bagi manusia. Kebebasan manusia terkait oleh tanggung jawab moral kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran negara. Negara berkewajiban untuk membawa masyarakat kepada tujuan mulia, yaitu masyarakat adil dan makmur. Yang kedua, pada masa Umar Chapra pada tahun 1933 Masehi. Latar belakang dan karya beliau merupakan filsuf ekonomi yang memiliki keahlian dan pengetahuan dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Sebagai filsuf ekonomi kontemporer, beliau memberikan peran aktif melalui ide dan gagasan yang mampu membuat ekonomi Islam untuk masuk dalam wilayah operasional. Gagasan beliau terdapat dalam beberapa karya, salah satunya yaitu Towards a Just Monetary System.
Dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, beliau membagi 6 prinsip terkait konsep untuk pembangunan ekonomi Islam, yaitu yang pertama, rasional economic man, yang kedua, positivisme, yang ketiga, keadilan, yang keempat, Pareto optimum, yang kelima, efisiensi, dan yang terakhir, campur tangan negara. Peran negara dari Umar Chapra. Pemerintah wajib memosisikan kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan sebagian orang dengan menggunakan fasilitas negara dan melupakan rakyat. Yang terakhir, sektor moneter. Bank sentral berperan untuk menstabilkan harga melalui berbagai kebijakan yang dapat mempengaruhi tingkat suku bunga. Adapun kebijakan moneter menurut beliau yaitu yang pertama, pembatasan kredit, 2, cadangan wajib resmi, 3, tidak personal, konsultasi rapat dengan bank komersial, yang keempat, distribusi kredit, dan yang kelima, sasaran pertumbuhan dalam M dan MO. Pada masa Muhammad Najatullah Siddiqi pada tahun 1931 Masehi. Latar belakang dan karya beliau merupakan seorang filsuf ekonomi Islam yang mampu menerjemahkan dan menerapkan ekonomi Islam dalam kehidupan nyata. Berkat prestasi yang dimilikinya, beliau mendapat penghargaan dari King Faisal International Prize untuk kategori studi Islam. Karya-karya beliau salah satunya yaitu Recent Theories of Profit, A Critical Examination pada tahun 1971. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islamnya yaitu beliau menjelaskan kerangka kontekstual yang terdiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pemilik mutlak atas harta atau kekayaan. Yang kedua, musyawarah merupakan dasar dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, manusia diberikan kebebasan untuk berkreasi asalkan tidak mengganggu hajat orang lain. Yang ketiga, usaha bersama wajib menerapkan sistem bagi hasil dan menanggung kerugian bersama-sama. Dan yang terakhir, guna mencapai tujuan Islam, negara berperan untuk mengontrol warganya sesuai syariat Islam. Takaful atau asuransi Islam. Takaful timbul akibat adanya pertentangan terhadap asuransi konvensional yang menggunakan prinsip ribawi, gharar, dan masyir dalam kegiatan operasional. Takaful memiliki asas sifat tolong-menolong dan saling menjamin dalam menghadapi segala problematika. Sekian pemaparan materi ekonomi Islam dari saya. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.